Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang reaksi pembatas. Apa itu reaksi pembatas? Akan kita bahas bersama-sama. Jadi, reaksi pembatas itu merupakan reaksi ya. Reaksi kalian ingat-ingat lagi dulu ya, reaksi itu apa? Ya, reaksi itu adalah zat yang direaksikan. Ya, nama lain reaksi adalah reaktan. Nah, dia ada di ruas kiri dalam reaksi kimia. Reaksi pembatas itu adalah reaksi atau zat yang berperan sebagai pereaksi dan menjadi patokan. Jadi reaksi pembatas itu nanti dia akan menjadi patokan. Patokan apa? Patokan untuk menentukan zat lain yang bereaksi berapa banyak. Ya, jadi kalau misalnya dalam suatu reaksi kimia, contoh nih, ada reaksi kimia seperti ini. Ada CH4 bereaksi dengan O2 menjadi CO2 dan H2O. Jangan lupa, kalau melihat suatu persamaan reaksi, maka harus dituliskan koefisien, harus disetarakan dulu ya, dengan cara memberikan koefisien. Nah, di dalam reaksi ini, ya, CH4 tambah H2O2 menjadi CO2 dan H2O, kita harus menentukan reaksi pembatas jika dalam suatu reaksi jumlah, jadi kalau di reaksi ini, reaksinya ini ada dua buah reaksi yang jumlahnya diketahui. Ya, di sini misal reaksi antara CH4 dengan O2, CH4-nya diketahui, O2-nya diketahui. Ya. Jadi sebelum kita tahu berapa CO2 yang terbentuk, berapa H2O yang terbentuk, maka kita harus mengetahui dulu siapa sih di antara CH4 sama O2 ini yang habis bereaksi. Apakah CH4 yang habis bereaksi yang sebanyak 2 mol atau O2 yang jumlahnya 3 mol. Nah, maka kalau misalnya kita mau tahu siapa yang bereaksi terlebih dahulu, terus yang menjadi patokan, maka kita harus menentukan reaksi pembatasnya. Nah, reaksi pembatas ini tadi berperan sebagai patokan untuk mengetahui zat yang lain yang bereaksinya berapa banyak, ya. Patokan untuk mengetahui zat lain yang bereaksi berapa banyak. Dan si reaksi pembatas ini dalam reaksinya dia pasti habis bereaksi. Ya, dia habis bereaksi. Kalau dia habis bereaksi, artinya kalau saya punya reaksi pembatasnya 5, berarti kalau dia habis bereaksi, si zat X misalnya dia sebagai reaksi pembatas, jumlahnya ada 5. Nah, dia berperan tadi sebagai reaksi pembatas. Maka 5 buah X ini dia harus habis bereaksi. Kalau habis bereaksi berarti semuanya dipakai untuk bereaksi sehingga tidak ada sisanya. Ya, jadi kalau mula-mula 5 pada saat bereaksi dipakai 5, maka sisanya jadi 0. Ya, seperti itu. Oke, intinya reaksi pembatas itu dia berperan sebagai patokan ya untuk mengetahui berapa zat lain yang bereaksi. Ya, berapa jumlah zat lain yang bereaksi. Nah, itu fungsi si reaksi pembatas. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengerjakan soal-soal yang ada reaksi kimianya, kemudian ada reaktan atau reaksi yang diketahui dua buah data, ya, si reaksinya itu sudah diketahui datanya dua-duanya, atau ada 2 atau lebih data dari reaksi yang diketahui, data jumlahnya, maka kita harus tentukan dulu reaksi pembatasnya. Nah, bagaimana cara menentukan reaksi pembatas? Ya. Cara menentukan reaksi pembatas dengan cara kita bagi mol dengan koefisien. Ya. Kita bagi mol dengan koefisien.
Yang nilainya paling kecil dialah yang berperan sebagai pereaksi pembatas. Jadi kalau kita mau tahu nih di reaksi ini CH4 tambah O2 menjadi CO2 plus H2O, CH4-nya ada 2 mol, O2-nya ada 3 mol. Siapa yang menjadi pereaksi pembatas? Maka kita hitung, ya kita tentukan nilai mol dibagi koefisiennya. Yang nilainya lebih kecil, dia yang menjadi pereaksi pembatas. Contoh di soal ini, di contoh soal ini CH4 itu yang bereaksi 2 mol, kemudian O2 yang bereaksi 3 mol. Ya, ini sudah disetarakan, koefisien CH4 1, koefisien O2-nya 2. Maka nilai perbandingan mol dibagi koefisien untuk CH4 adalah 2 dan O2 adalah 1,5. Nah, nilai hasil perbandingan mol dengan koefisiennya ternyata O2 itu lebih kecil daripada CH4. Berarti si O2 ini nanti dia berperan sebagai pereaksi pembatas. Nah, apa sih fungsinya si pereaksi pembatas itu? Tadi ya, pereaksi pembatas itu untuk mengetahui berapa banyak zat lain yang bereaksi. Jadi kalau udah tahu pereaksi pembatasnya siapa, misalnya ini O2, berarti O2 habis bereaksi. Kalau kayak gitu, si O2 itu jumlah mol O2 yang bereaksi sebanyak 3 mol. Lalu CH4 yang bereaksi berapa banyak? Ya kita bandingkan saja dengan O2 karena O2 patokannya. CO2 yang terbentuk berapa banyak? Kita bandingkan juga dengan O2 karena O2 lah yang menjadi patokannya. Begitu pula dengan H2O. Kenapa O2 yang menjadi patokan? Karena dia berperan sebagai pereaksi pembatas. Kenapa O2 itu sebagai pereaksi pembatas? Karena nilai mol dibagi koefisien dari O2 itu lebih kecil daripada nilai mol dibagi koefisiennya si CH4. Ya, seperti itu. Oke, biar kalian bisa lebih paham, kita lihat contoh soal. Ya, maksudnya gimana sih? Di soal ini ada serbuk besi sebanyak 28 gram, AR-nya sekian, bereaksi dengan belerang dengan AR32 sesuai dengan persamaan reaksi berikut ini. Fe tambah S menjadi FeS. Ya. Oke, kalau ada suatu reaksi kimia, kita tulisin dulu reaksinya. Fe ditambah S menjadi FeS. Maka karena di dalam soal ini Fe diketahui 28 gram dan S diketahui 20 gram. Nah, untuk mengetahui berapa FeS yang terbentuk, ya, kita cari dulu molnya. Ya, kita hitung mol masing-masing dari Fe dengan S. Oke, mol Fe rumusnya apa? Kalau mau mencari mol ada 4 rumusnya. Mau pakai jumlah partikel, massa molar atau volume gas ya. Kalau yang diketahui di sini massa berarti pakai rumus massa dibagi mR atau AR. Karena yang dicari mol Fe dia adalah atom berarti dibagi AR. Berarti massanya 28 dibagi 56. Berarti mol dari Fe adalah 0,5 mol. Kemudian S. Mol S rumusnya massa dibagi AR juga. Massanya 20 gram, AR-nya 32, maka mol dari AS itu adalah 20 dibagi 32, 0,625. 0,625 mol. Oke, kita tuliskan kembali ya reaksinya. Fe ditambah S menjadi FeS. Pada saat mula-mula Fe yang direaksikan adalah sebesar 0,5 mol. Kita tulis di sini 0,5 mol. Kemudian S yang direaksikan adalah 0,625 mol. Nah, FeS-nya pada saat mula-mula belum ada.
Nah, pertanyaannya, berapa sih mol Fe sama S yang bereaksi? Berapa juga mol FeS yang bereaksi? Kemudian, adakah zat-zat di sini yang bersisa, ya, baik Fe maupun S? Nah, caranya untuk mengetahui hal tersebut, maka kita harus tentukan terlebih dahulu reaksi pembatasnya, ya. Tentukan reaksi pembatas. Nah, bagaimana cara menentukan reaksi pembatas? Oke, yang menjadi reaksi pembatas itu pastinya zat yang berperan sebagai reaksi, ya, atau reaktan. Nah, di sini reaktannya ada dua, ada Fe, ada S. Oke, gimana cara menentukan reaksi pembatas? Kita bagi mol dengan koefisien. Ya, di sini kan reaksinya sudah setara, ya, semuanya 1. Oke, mol Fe itu 0,5 dibagi 1. S 0,625 dibagi koefisiennya 1. Ternyata hasilnya Fe 0,5, S 0,625. Nilai perbandingan mol dibagi koefisien Fe itu lebih kecil daripada S. Sehingga Fe lah yang berperan sebagai pereaksi pembatas. Nah, terus kenapa kalau dia jadi pereaksi pembatas? Kalau si Fe ini jadi pereaksi pembatas, berarti si Fe ini habis bereaksi. Ya. Kalau habis bereaksi, berarti awalnya dia punya mol sebanyak 0,5. Berarti kalau dia habis, semua molnya ini, ya, yang 0,5 mol itu habis dipakai bereaksi semua. Sehingga ada sisanya enggak ada. Ya, seperti itu. Nah, sekarang berapa banyaknya S sama FeS yang bereaksi? Nah, untuk menentukan banyaknya S sama FeS yang bereaksi, maka kita gunakan hukum Avogadro dengan mol si Fe ini sebagai patokannya. Kenapa dia patokannya? Karena si Fe ini adalah pereaksi pembatas. Ya. Nah, gimana berarti mencari mol S yang bereaksi? Mol S yang bereaksi kita bandingkan dengan mol si Fe akan menjadi koefisien S dibagi koefisien Fe. Kita masukin angkanya, mol S dibagi 0,5 sama dengan koefisien S1, koefisien Fe 1. Berarti mol si S-nya itu adalah 1/1 kali 0,5 atau sama dengan nilainya 0,5 mol. Ya, seperti itu. Berarti S yang bereaksi di sini nih 0,5 mol. Kemudian FeS yang bereaksi atau yang dihasilkan. Kenapa kita sebutnya bukan bereaksi tapi dihasilkan? Karena pada saat mula-mula si Fe-nya nggak ada, berarti dia tuh nggak bereaksi tapi dihasilkan. Dihasilkan dari siapa? Antara pada saat Fe bereaksi dengan S, dihasilkan FeS. Berapa banyak FeS yang dihasilkan? Jumlah molnya sama, kita gunakan juga hukum Avogadro. Mencari mol FeS dibandingkan dengan mol siapa? Mol si pereaksi pembatas, yaitu Fe. Ya. Maka perbandingan mol kan sama dengan koefisien. Maka koefisien FeS akan sama dengan koefisien FeS dibagi koefisien Fe. Kita masukin angkanya, mol FeS dibagi mol Fe 0,5, koefisien FeS 1, koefisien Fe 1, maka mol dari FeS sama dengan 1/1 dikali 0,5, yaitu 0,5 mol. Ya, oke, di sini dapatkan 0,5 mol FeS. Nah, sekarang coba kita lihat apakah ada zat yang nyisa. Ya, kita hitung.
Bagaimana cara menentukan zat yang bersisa? Ingat, suatu zat yang berperan sebagai reaktan atau zat yang direaksikan atau zat yang berada di ruas kiri, maka pada saat dia bereaksi jumlah zatnya itu akan berkurang ya, karena dipakai berubah menjadi produk, menjadi zat yang lain. Sehingga untuk yang ruas kiri mula-mula untuk mencari zat yang nyisa itu mula-mula dikurangi yang bereaksi. Tapi kalau yang di ruas kanan mula-mula ditambah yang bereaksi. Kenapa ditambah? Karena pada saat reaksi terjadi si produk ini dia jumlahnya akan menjadi lebih banyak karena terbentuk ya dari hasil reaksi zat-zat yang di ruas kiri. Oke, kita hitung berapa zat yang bersisa. Fe, apakah Fm ada sisanya? Ternyata tidak. Kenapa? Karena 0,5 mol Fe pada mula-mula itu dipakai semua untuk bereaksi sebanyak 0,5 mol, sehingga tidak ada sisa dari si Fe. Kemudian kalau S itu mula-mula molnya 0,625 mol. Kemudian yang bereaksi 0,5 mol ya. Tidak semuanya bereaksi, berarti ada sisanya enggak? Ada. Berapa sisanya? Kita kurangi aja 0,625 dikurangi 0,5 yaitu 0,125 mol. Kemudian FeS yang bersisa ada berapa? Kita lihat. Kalau yang di ruas kanan berarti ditambah ya. Mula-mula 0, kemudian pada saat bereaksi terbentuk 0,5 mol. Berarti FeS yang tersisa di akhir reaksi ada 0 plus 0,5 mol, yaitu 0,5 mol. Ya. Seperti itu ya cara menentukan zat yang mula-mula pada saat mula-mula atau keadaan awal, terus pada saat bereaksi, dan sisa hasil reaksi. Nah, di soal ini ditanyakan, tentukan zat apakah yang tersisa sesudah reaksi selesai. Maka kalau ditanya zat yang tersisa itu apa, ya, zat yang tersisa itu apa, maka jawabannya zat yang tersisa itu adalah zat S. Ya, berapa banyak S yang tersisa? Sebanyak 0,125 mol. Ya. Kalau Fe gimana? Fe nggak bersisa, tapi dia habis. Ya. Nah, kemudian data-data pada saat sisa ini, nah, yang nantinya bisa kita konversi. Nah, nilai mol ini nantinya bisa kita konversi menjadi satuan-satuan lain. Ya, bisa dicari masanya, bisa dicari volumenya, bisa dicari jumlah partikelnya. Ya. Jadi zat-zat yang bersisa ini nanti bisa dicari nih masanya berapa, volumenya berapa, jumlah partikelnya juga berapa dengan menggunakan rumus-rumus pada konsep mol. Jadi kalau S mau dicari masanya berarti ya udah pakai rumus N sama dengan massa dibagi MR. Kalau misalnya S mau dicari volumenya pada keadaan standar berarti pakai rumus V per Vm dan seterusnya ya. Oke, baik, itulah penjelasan saya mengenai reaksi pembatas. Jika ada yang kalian tidak pahami, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.